Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Pada hari ini kita akan belajar terkait diversifikasi produk berbasis branded food. Pada topik kali ini nanti kita akan bagi menjadi dua sesi untuk yang pertemuan pertama dan kedua. Untuk yang pertemuan pertama pada hari ini kita akan mempelajari apa itu branded food terlebih dahulu. Sehingga capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui diversifikasi produk yang berbasis dari branded food. Baik, untuk mengetahui nanti itu apa branded food, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah daripada branded food. Terkhususnya untuk branded seafood product, gitu ya. Di mana branded seafood product ini merupakan produk olahan hasil perikanan yang berlapiskan dengan tepung. Produk branded ini dalam proses pengolahannya itu biasanya dikombinasikan begitu ya dengan proses pembekuan atau freezing. Nah, pembekuan di sini bertujuan untuk menyimpan atau memperpanjang daripada masa simpan dari produk branded food itu sendiri. Sehingga produk branded food ini juga bisa dikategorikan sebagai frozen food. Produk branded food ini berbahan baku ikan yang biasanya sering kita jumpai di pasaran. Antara lain nanti produknya bisa dalam bentuk nugget, kaki naga, fish stick, fish burger, maupun produk-produk jenis lainnya. Nah, berikut ada beberapa gambar terkait produk-produk untuk branded food. Yang pertama ada fish stick begitu ya, atau fish finger. Kemudian ada drumstick atau yang kita biasa sebut dengan kaki naga begitu ya. Kemudian ada fish cake, ada ebi fry, ada crab nugget maupun calamari squid. Nah, produk-produk branded food ini yang perlu digarisbawahi adalah proses penggunaan tepungnya tadi ya, sehingga dia memiliki tekstur yang crunchy begitu ya, sehingga ini menjadi salah satu hal yang menarik minat konsumen untuk mengkonsumsi daripada produk-produk branded food. Nah, di dalam proses pembuatan nantinya untuk branded food ini sendiri yang paling dominan adalah proses untuk pelapisan produknya dengan tepung itu sendiri. Nah, ini merupakan proses atau bagian yang paling penting dalam proses pembuatan bahan pangan beku yang nanti dapat meningkatkan daripada kerenyahan maupun kelezatan daripada produk itu sendiri. Nah, pembuatan daripada branded product ini tidak terlalu rumit begitu ya, yaitu dengan cara melapisi atau yang kita biasa sebut dengan coating terhadap bahan pangan yang memiliki mutu yang tinggi dengan melapisinya dengan bahan pelapis begitu ya, yang atau biasa kita kenal dengan istilah nanti pre-das, butter maupun breeder. Nah, coating sendiri atau proses pelapisan sendiri ini adalah cara yang paling umum untuk meningkatkan nilai daripada suatu produk yang sudah diterima secara universal begitu ya, karena konsumen dapat memperoleh kenampakan, aroma, flavor yang diinginkan sesuai dengan selera masing-masing konsumen itu sendiri. Nah, dalam proses pelapisan atau coating ini memiliki beberapa keuntungan daripada penggunaan coating pada suatu bahan pangan. Di antaranya adalah yang pertama meningkatkan atau memperbaiki daripada kenampakan. Jadi kalau misalnya ada bahan baku tanpa di coating dan dengan di coating, kita cenderung memilih yang di coating begitu ya, karena nanti akan menghasilkan tekstur yang crunchy, kemudian warna yang juga kuning keemasan, lebih menarik begitu ya. Kemudian keuntungan yang kedua adalah meningkatkan cita rasa atau flavor dan kualitas gizi dengan penggabungan nutrien atau nutrisinya. Kemudian juga membantu mempertahankan daripada kelembapan produk ketika dimasak, meningkatkan ukuran dan juga berat produk, biasanya ini untuk meningkatkan rendemen begitu ya. Kemudian menciptakan tekstur yang crispy. Selain itu juga keuntungannya kita dapat melakukan sebagai bentuk usaha diversifikasi olahan dan produk, mempermudah preparasi oleh konsumen, dan juga penyatuan antara bumbu dengan bahan ini akan menjadi lebih baik sehingga lebih menyatu, menghasilkan
aroma ataupun flavor dan cita rasa yang juga sangat enak begitu. Nah, teknologi sistem coating ini nantinya akan dibagi beberapa jenis-jenis coating begitu ya, dimana disebut teknologi sistem coating ini karena setiap daripada butter maupun breaded food ini dilapisi dengan sistem yang terdiri dari beberapa lapisan atau layer begitu. Nah, dari setiap lapis tersebut mempunyai peran yang penting pada karakteristik fungsional, kesesuaian dengan lapisan, serta dapat memberikan dampak atau efek begitu ya, yang dapat mempengaruhi daripada rasa, tekstur, kenampakan maupun juga performance daripada produk akhirnya. Nah, ini terdapat beberapa jenis coating yang biasanya sering digunakan, yaitu keempat jenis coatingnya adalah premix, pregas, butters, dan breadcrumbs. Nah, keempat jenis coating ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri ataupun bisa dikombinasikan bersama. Kita bahas terlebih dahulu terkait dengan premix. Jadi premix ini merupakan campuran dari berbagai macam tepung. Biasanya tepung yang digunakan bisa tepung jagung, tepung terigu ataupun pati, dimana itu diikat dengan protein, bisa dari telur, vegetable protein ataupun sumber lainnya, dan dicampurkan dengan air dingin, diaduk menggunakan mixer. Nah, ini adalah coating yang biasa digunakan begitu ya, yang termasuk di dalam kategori ataupun jenis premix. Kemudian ada istilah predas. Predas ini juga pelapisan adonan yang sudah dicetak agar memudahkan melekatan adonan premix yang di awal. Tepung yang dapat digunakan untuk predasting ini adalah tepung jagung, tepung tapioka ataupun tepung terigu dengan protein yang tinggi begitu ya. Dimana predas ini juga merupakan campuran dari beberapa tepung, pati maupun komponen fungsional lainnya seperti protein, vegetable ataupun bumbu atau penambah cita rasa lainnya. Nah, fungsi daripada predas ini bisa memiliki fungsi-fungsi seperti adhesi, yaitu untuk meningkatkan daripada daya ikat untuk substrat dengan lapisan coatingnya itu sendiri. Kemudian untuk menciptakan tekstur begitu ya, dengan melindungi produk daripada kehilangan air. Kemudian juga dapat meningkatkan daripada flavor ataupun cita rasa, terutama untuk menjaga flavor yang sensitif terhadap suhu tinggi atau komponen yang mudah menguap selama pemasakan. Kemudian jenis coating yang ketiga adalah butters, di mana butters ini adalah campuran daripada tepung, pati, living agent atau biasa yeast seperti itu ya. Kemudian seasoning yang ketika nanti itu dicampur dengan air akan membentuk semacam cairan viscose ya, cairan yang kental begitu, yang digunakan untuk melapisi makanan yang kita inginkan begitu. Nah, fungsi daripada butters ini adalah adhesi, yaitu sama ya, dia akan memperbaiki daripada daya ikat antara produk dengan bahan baku, maksud saya bahan baku dengan lapisan coatingnya. Kemudian juga berkontribusi pada pembentukan tekstur, meningkatkan daripada berat produk itu sendiri, dan juga memperbaiki kenampakan serta juga bisa meningkatkan cita rasa maupun flavor pada produk. Yang keempat adalah jenis breadcrumbs. Breadcrumbs ini sering juga kita jumpai ya kalau kita membuat nugget ya, atau yang biasa kita sebut sebagai tepung panir begitu, dimana pelapis crumbs ini didefinisikan sebagai bahan-bahan yang berbasis serealia yang diproses dengan panas ataupun dipanggang seperti roti, yang diaplikasikan pada bahan-bahan yang masih lembab ataupun yang sebelum dimasak. Breadcrumbs ataupun yang kita sebut sebagai nantinya tepung roti adalah contoh yang sederhana yang dikenal sebagai breading, yaitu campuran dari serpian tepung roti dan komponen lainnya, dan biasanya ini digunakan untuk melapisi produk-produk yang siap untuk dipanggang. Nah, fungsi dari breadcrumbs ini adalah juga memperbaiki begitu ya, memperbaiki daripada penampakan dan juga membuat tekstur pada produk akhirnya. Untuk breadcrumbs ini sendiri atau tepung roti ini ada pengelompokan jenis-jenis breadcrumbs berdasarkan cara pembuatannya.
Ada yang pertama, traditional breadcrumbs. Ini dibuat ataupun diproduksi dari roti dengan menggunakan teknik pembuatan yang masih tradisional. Kemudian ada extruded crumbs. Ini berarti menggunakan semacam teknologi ya, dalam artian adalah mesin extruder untuk membuat daripada crumbsnya itu sendiri. Kemudian ada cracker crumbs. Ini dimana adonan yang berbasis terigu dicampur dengan alat press begitu ya. Jadi dia tipis, ditipiskan dengan rollers, nantinya akan membentuk semacam tekstur seperti biskuit maupun chunky ya, sampai flaky crumbs. Kemudian yang keempat yaitu Japanese style breadcrumbs ataupun yang kita biasa sebut dengan Oriental style crumbs, dimana ini diproduksi dari adonan yang memang ditambahkan dengan living agent ataupun yeast dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian di baking sehingga nanti ini menghasilkan tekstur yang juga ringan, renyah, berkualitas sebelum nantinya dilakukan proses pemasakan pastinya. Nah, dalam proses pembuatan daripada breaded food ini, cara pembuatannya itu tidak terlalu rumit begitu ya. Proses pembuatannya juga cukup mudah. Produk-produknya sering kita jumpai seperti nugget ikan, fish burger, kemudian ada kaki naga begitu ya, yang dimana secara general prosesnya ini meliputi tahapan-tahapan mulai dari proses penyiangan ikan yang akan digunakan menjadi bahan baku, kemudian difile, kemudian dilumatkan dagingnya, dicampur dengan adonan-adonan bumbu maupun juga bahan-bahan pengikat lainnya. Kemudian dilakukan proses pencetakan, kemudian ada juga sebelum proses penambahan ataupun pelapisan begitu ya dengan coating, ini dilakukan proses pengukusan agar nanti kalau misalnya itu tidak langsung digoreng begitu, dia bisa disimpan beku. Setelah itu dilakukan pelapisan ya dengan bahan coatingnya, kemudian bisa dilakukan proses penggorengan. Nah, terkait dengan penggorengan pre-frying ataupun penggorengan awal, ini adalah langkah yang juga penting dalam proses pengaplikasian butters dan breading, di mana tujuan daripada pre-frying ini adalah untuk menempelkan butter pada produk sehingga dapat diproses lebih lanjut dengan pembekuan untuk selanjutnya akan didistribusikan kepada konsumen. Nah, dalam tahapan untuk melakukan ataupun membuat breaded food ini sendiri, tadi ada Ibu mention terkait pencampuran adonan begitu ya. Nah, di mana waktu pencampuran adonan ini ada beberapa bahan yang sering ditambahkan dalam produk breaded food ini sendiri. Nah, kita biasa sebut sebagai bahan pembantu. Nah, bahan pembantu ini adalah memang bahan yang sengaja ditambahkan dengan tujuan untuk meningkatkan daripada konsistensi untuk nilai gizi, cita rasa, mengendalikan keasaman ataupun juga kebasahan dari produk tersebut, serta untuk menetapkan bentuk ataupun rupa. Contohnya adalah penambahan gula dan garam. Nah, bahan pembantu lainnya yang diperlukan dalam pembuatan breaded food ini biasanya juga termasuk di dalamnya garam, gula, bumbu-bumbu yang meliputi daripada bawang putih, bawang merah, merica ataupun juga lada. Nah, selain bahan pembantu tersebut ada juga bahan pengikat. Jadi bahan pengikat ini adalah bahan yang digunakan dalam industri makanan untuk mengikat air yang terdapat di dalam adonan tersebut. Nah, salah satu bahan pengikat dalam makanan ini adalah tepung, sehingga breaded food itu memang dilapisi tepung, sehingga tepung ini lebih kepada tujuan utamanya adalah mengikat ya, sebagai bahan pengikat. Nah, fungsi bahan pengikat adalah untuk memperbaiki stabilisasi daripada emulsi, menurunkan penyusutan akibat pemasakan, memberi warna yang terang, meningkatkan elastisitas produk, membentuk tekstur dan juga menarik air di dalam adonan. Nah, umumnya jenis bahan pengikat ini yang biasanya ditambahkan di dalam produk breaded food ini bisa tepung tapioka, tepung beras, tepung maizena maupun terigu. Nah, pati di dalam tepung-tepungan itu terdapat dua fraksi yang nantinya dapat dipisahkan dengan air panas.
Nah, fraksi yang terlarut itu kita biasa sebut dengan istilah amilosa, dan fraksi yang tidak terlarut itu kita sebut sebagai amilopektin. Nah, ini akan menjadi penting ketika perbandingan antara kandungan amilosa dan amilopektin ini tidak seragam begitu ya. Dimana semakin kecil kandungan amilosa bahan yang digunakan nantinya, maka akan semakin lekat produk olahannya. Berarti kan kalau tadi amilosanya ini termasuk yang larut air begitu ya, sehingga kalau dia kandungannya semakin sedikit maka semakin banyaklah amilopektinnya yang tidak larut air yang nanti akan menjadikan produk itu semakin lekat gitu ya, semakin menempel. Nah, begitu untuk pertemuan pada hari ini terkait diversifikasi produk branded food yang pertama. Kita akan berjumpa pada sesi yang kedua untuk branded food, lebih ke arah pada contoh-contoh produk yang nantinya bisa kita aplikasikan menggunakan teknologi branded food. Begitu dari Bu Dwi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.